Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa amman ni'amud diniyatu fadarbani. Adapun nikmat-nikmat Allah yang bangsa agama, maka yaitu ada dua macam. Nikmatut taufiqi, pertama nikmat diberikan taufik. Wa ni'matul ismati, dan kedua nikmat diberikan penjagaan, perlindungan. Fa ni'matut taufiqi an waffaqakallahu awalan lil Islam, summa lis sunnati, summa lit ta'ati. Maka adapun nikmat diberikan taufik itu an waffaqakallahu, yaitu bahwa memberikan taufik kepadamu oleh Allah awalan mula-mula lil islami, bagi agama Islam, summa lis sunnati, kemudian bagi sunnah ajaran Nabi, summa lit ta'ati, kemudian bagi ketaatan. Wa ni'matul ismati an asamaka awalan anil kufri wasyirki. Adapun nikmat penjagaan, perlindungan itu bahwa melindungi oleh Allah akan kamu awalan, pada mula-mula, anil kufri, dari kekufuran, wasyirki, dan kesyirikan, summa anil bid'ati, kemudian penjagaan daripada perilaku bid'ah, waddalalati, dan kesesatan, summa an sairil ma'asi, kemudian daripada setinggalnya maksiat. Wa tafsilu dzalika la yusihi illa sayyidul alim alladhi an'ama alaika. Adapun merinci itu nikmat-nikmat semua, yaitu tidak bisa menghitung akan nikmat itu kecuali Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha tahu, yang telah memberikan nikmat ia kepadamu. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana berfirman Allah jalla wa ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu menghitung akan nikmatnya Allah, niscaya tidak bisa kamu menghitungnya. Wa inna dawama hadhihi ni'ami kulliha ba'da an manna 'alaika biha wa ziyadata 'alaiha min kulli babin minha mimma la yusihi wa la yabluhu wahmuk. Sesungguhnya langgengnya ini nikmat kulliha, semuanya, sesudah bahwa memberikan anugerah Allah atasmu dengan nikmat-nikmat tersebut, wa ziyadata 'alaiha, dan bertambah-tambah atas nikmat tersebut, min kulli babin minha,
dari tiap-tiap pintu dari nikmat-nikmat itu, mimma la yuhsihi, yaitu daripada barang yang tidak bisa menghitung akan barang, wala yablughu, dan tidak akan sampai akan barang, wahmuka, oleh pikiranmu, wa kulluha tata'allaqu bi syai'in wahidin, dan seluruhnya nikmat itu berhubungan dengan satu perkara saja, wa huwa syukru walhamdu lillahi, yaitu bersyukur dan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna khaslatan takunu laha hadhil qimah wa takunu fiya kullu hadhil faidah lahaqiqun bi an yutamassaka biha min ghairi igfalin yuhal, fa innahu jawharun saminun wa kimya'u azizatun, wallahu waliyut taufiqi bi fadlihi wa rahmatih. Dan sesungguhnya satu perkara saja, yakni syukur dan pujian, takunu laha, yang ada bagi satu perkara ini oleh ini nilai, dan ada pada satu perkara kullu hadhil faedah, oleh seluruh ini manfaat, lahaqiqun, yaitu sungguh nyata, bi an yutamassaka biha, dengan bahwa dipegang betul dengan perkara tersebut, min ghairi igfalin bihalin, gitu ya, daripada ketiadaan lalai bihalin, dengan keadaan apapun. Fa innahu, maka sesungguhnya perkara tersebut, yakni syukur, jauharun saminun, yaitu permata yang mahal harganya, wa kimya'u azizatun, dan emas yang langka. Wallahu waliyut taufiq, dan Allah yaitu yang memberikan taufik dengan anugerah dan rahmatnya. Wallahu a'lamu bishawab. Saudara sekalian yang mulia, semua kita pengen bahagia. Tidak ada orang yang hidupnya pengen sengsara. Tidak ada orang yang hidupnya ingin belangsak. Semuanya pengen menuju sebuah kesuksesan. Imam Ghazali sebagai orang yang mengerti bagaimana supaya manusia itu bisa meraih impian menuju sebuah kesuksesan, menuliskan satu resep namanya Minhajul Abidin, langkah-langkah tukang ibadah supaya mencapai pada kesuksesan yang tinggi, ridhonya Allah dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ghazali, ada 7 tahapan yang harus dilalui menuju ke sana, dan yang ketujuhnya adalah tahapan syukur, terima kasih yang banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Pertemuan sebelumnya dijelaskan nikmat itu ada 2. Ada nikmat aspek duniawi dan ada nikmat aspek dini atau aspek ukhrawi, aspek agama. Malam hari ini kajian kita akan mengurai mana nikmat aspek agama, apa-apa nikmat itu. Kata Imam Ghazali, wa amman ni'amud diniyatu fadarbat. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa nikmat aspek agama ada 2 hal. Ini nikmat yang kita harus renungi dan kita harus pandai-pandai syukuri. Ada 2. Nikmat aspek agama ada 2. Yang pertama namanya
nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini nikmat diberikan taufik unsurnya ada 3 unsur. Masing-masing unsur berhak untuk disyukuri. Nikmat agama aspek taufik ada 3 komponen yang besar yang kudu kita syukuri. Nikmat taufik. Sedangkan yang kedua adalah nikmatul ismah. Nikmat diberikan perlindungan, penjagaan, tameng, benteng oleh Tuhan. Dan perlindungan ini unsur besarnya ada 4 unsur. Ada 4 komponen perlindungan. Masing-masing ini dituntut untuk kita berterima kasih sama Allah. Dan dari berbagai komponen itu seluruhnya masuk pada satu kategori, yaitu nikmat aspek agama. Nikmat agama. Nikmat agama. Apa itu yang namanya nikmat taufik? Taufik itu, saudara, adalah khalqu qudratit ta'at lil abdi. Nikmatut taufik itu diciptakannya kemampuan beribadah pada seorang hamba. Ini namanya disebut nikmatut taufik. Adanya kemampuan pada seorang hamba untuk ibadah. Nah, untuk menuju sebuah kemampuan beribadah ada 4 tiang pancang. Tidak bakalan orang diberikan kemampuan untuk ibadah oleh Allah bila tidak diberikan 4 tiang pancang. Baru bakal terwujud namanya taufik. Yang pertama, perlu nikmatul hidayah. Jadi hidayah itu dasar. Hidayah itu kesadaran. Kudu ada hidayah. Kedua, kudu ditunjang oleh tiang pancang kepintaran. Dia harus pintar.
Ndak bisa ada taufik kalau dia ndak pintar. Meski hidayah bisa ada. Cerdas begitu bahasa kita. Kudu ada kecerdasan spiritual. Begitu. Ketiga, di samping dia ada hidayah, ada kepintaran atau kecerdasan spiritual, maka dia harus ada sokongan. Cerdas doang, kalau tidak ada sokongan, jadi kerasnya mauan, perubahan, udah kayak pemilu aja perubahan. Begitu. Itu saudara, ndak bisa ketemu yang namanya taufik. Karena itu tiang panjangnya. Keempat adalah kebenaran. Kalau cuman sadar doang, pinter doang, sokongan doang, enggak ada bener, enggak ketemu taufik, enggak ketemu. Begitu, enggak ketemu taufik dari Allah. Itu nikmat saudara. Jadi untuk dapetin taufik itu begitu banyak penunjang yang bakal mendorong si hamba untuk berbuat sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu gerbang awal dalam sebuah kebahagiaan dan kesuksesan, hidayah dulu. Dan itu yang diminta minimal 17 kali dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Hidayah dasar. Semua ini penunjang-penunjang ini nikmat dari Allah yang kudu disyukuri oleh si hamba. Mana nikmat taufik itu? 3 yang utama yang harus disyukuri. 1, terlahir sebagai muslim dan sampai detik itu jadi muslim. Sampai detik ini jadi muslim. Itu nikmat. Islam tuh mahal. Mahal. Kawan-kawan saya bertemu dengan banyak orang. Ada yang menghabisin 500 juta pengen dapetin hidayah. Ada yang ngabisin 2 miliar untuk ngabisin, untuk dapetin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Banyak. Mahal hidayah. Dan hidayah ini bukan punya kita. Islam ini yang ada pada kita punya Allah, yang diberikan kepada kita. Jatuhnya sama kita, bukan sama si anu kita. Dan kita terlahir dari ayah bunda yang muslim, sehingga kita dapetin nikmatul Islam. Dan ini nikmat yang paling mahalnya nikmat. Ini nikmat yang paling berharganya nikmat. Nikmatul Islam, nikmatun uzma, nikmat besar. Sampailah Imamul Haddad di dalam kitabnya Nasaikhud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, di awal-awal, masih halaman awal-awal, mungkin antara 5 atau 6 itu halamannya, saya lupa. Wa'lam annahu law a'tahu ad-dunya bihadzafiriha wa mana'ahu al-islam lakana dzalika wabalan alaihi.
Perlu diketahui, andai seorang anak manusia dikasih berbagai kenikmatan dunia dan isi-isinya oleh Allah, duit dia di bank berbagai bank, baik bank negeri maupun bank swasta. Tanahnya di mana daerah dia punya tanah. Perusahaan di mana provinsi kabupaten punya perusahaan. Duitnya bukan rupiah doang, dolar punya dan segalanya. Emas bukan sekedar perhiasan, bangkalang juga punya. Tambangnya punya, dunia dia punya. Tapi tidak ada nikmat Islam, maka sungguh dia mendapati kehidupan yang penuh bala dan malapetaka, meski segalanya diberikan. Sebab di dunia paling sohor orang 100 tahun, ujungnya mati di akhirat selamanya. Mana bisa dibanding selamanya dengan 100 tahun? 1000 tahun juga nggak ada bandingannya, selamanya nggak ada hitungannya, nggak ada seri. Tapi andai orang di dunia miskin papa, tak punya apa-apa, tapi dianugerahi Islam di dalam dadanya, kasih Islam oleh Allah, lah sengsara dunia paling sohor sampai mati. Begitu 100 tahun lah, akhirat akan selamanya, dan Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang selamanya dengan yang sementara tidak bisa. Maka Islam ini anugerah besar dari Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Awas, jangan sampai kamu mati kecuali Islam harus ada di dalam dada. Ini saking gedenya nikmat Islam. Imamul Haddad yang bergelar Ghausul Ibad membimbing umat yang lain zikir 3, tapi ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam 7 kali. Saking apa? Ini nikmat besar. Mintanya kudu banyakan. Minta. Sampai Nabi menutup salatnya. Karena salat adalah doa secara bahasa. Maka sebelum salat Nabi minta sabbit qalbi ala dinik, mantapkan jiwa saya memegang agamamu, agama Islam ini ya Allah. Saking nikmat Islam ini nikmat besar, bukan nikmat ecek-ecek, nikmat yang luar biasa. Jadi muslim, jadi muslim itu nikmat yang gak kehitung semuanya. Washhadu bi anna muslimun. Nabi Yusuf yang dapat nikmat tawaffani musliman, Tuhan wafatkan saya beragama Islam. Saking mahal nikmatul Islam adalah wa kafa biha min ni'mah. Cukup andai orang tidak diberikan apa-apa oleh Allah, tapi lah diberikan Islam, sudah luar biasa. Islam ini saudara adalah nikmat yang kudu disyukuri. Para sahabat selalu mengucap alhamdulillah alladzi ja'alani minal muslimin. Makasih ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan saya bagian daripada muslim, orang yang beragama Islam. Ampe lagi solat minta ihdinas siratal mustaqim,
Apa itu ihdinas siratal mustaqim? Maknanya kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya, dumna ilal Islam, ila an namuta, langgengkan kami dalam Islam ini sampai mati ya Allah. Terusin Islam ini di dalam diri. Begitulah ulama. Jadi nikmat ini Islam. Jangan sampai kemudian duit adalah sesuatu yang lebih berharga dibanding Islam. Jangan sampai jabatan adalah lebih berharga dibanding Islam. Sebab ibadah model apa aja kalau enggak Islam enggak diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal min. Mau apa aja, biar kita sholat, kalau enggak Islam enggak diterima. Biar kita sedekah, kita apa, enggak diterima. Begitu. Orang Islam adalah pondasi sebuah kebahagiaan. Maka ini adalah nikmat besar. Jadi muslim dan harus dipertahankan Islam itu sampai meninggal dunia. Sebab sebuah kerugian kalau dia Islam lepas dari dirinya, dia tidak bakalan dapat husnul khotimah. Biar baiknya kayak apa, kalaulah Islam lepas dari dada, dan Allah bisa saja main cabut, bisa menggulingkan orang dari Islam, bisa tinggal dicutik sama Allah keluar dari Islam, bisa. Begitu. Maka saudara, patut kita bersyukur Allah takdirkan kita menjadi muslim. Seorang muslim ini nikmat besar. Dan ini harus dilanggengkan. Kita harus membuat hipotesa, premis sebuah pertanyaan. Kenapa saya pegang Islam sampai detik ini? Kenapa kita tidak tertarik dengan agama anu? Ada apa? Siap Islam dipertahankan. Ini saudara harus membuat rancangan. Saya membuat sebuah buku, mengapa Muslim Sunni adalah pilihanku. Di sana tertulis, alhamdulillah inni qad wulidtu walillahil hamdu min abawaini muslimaini sunniyaini. Saya terlahir dari ayah bunda muslim, berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Kukira Anda yang baca tulisan saya ini sepakat pada bagian ini. Cuman lanjutannya, limadza baqitu alal Islam. Kenapa Islam terus saya pegang? Inilah alasan saya jadi muslim. Dan ini alasan saya menjadi sunni. Bukunya judulnya Sa'adatud Darain. Begitu saya tulis tuh tentang bagaimana menjadi seorang muslim dan Islam harus dipegang sampai akhir hayat. Dan ini bisa berbeda-beda alasannya mengapa menjadi muslim. Begitu. Saudara, nikmat Islam adalah nikmat besar.
Yang kedua, nikmat jadi umatnya Nabi Muhammad. Itu nikmat besar. Jadi umatnya Nabi Muhammad. Ya Rabbana, Nabi Musa yang bergelar Kalimullah, kekasih Allah. Nabi Musa yang diajak bicara langsung oleh Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi pembesarnya Nabi dari kalangan Nabi-Nabi Bani Israel. Nangis Nabi Musa minta, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Tuhan, jadikan saya umatnya Nabi Muhammad. Begitu. Itu yang kelasnya Nabi. Faham betapa beruntungnya jadi umat Muhammadiyah, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tidak ada nikmat yang besar selain nikmatul Islam dan nikmat bagian daripada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada makhluk yang paling istimewanya makhluk sejagat raya selain Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab seakan-akan Allah percayakan sama Nabi Muhammad apa aja, maka terserah Nabi. Ketika Nabi muliakan, jadi mulialah dia. Ketika Nabi hinakan, jadi hinalah dia. Saking hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya Hajar Aswad. Apa itu Hajar Aswad? Batu yang nempel di pojokan Ka'bah, sudut Ka'bah, sebagai tempat titik awal orang tawaf. Hajar Aswad. Kenapa orang berebut? Bukan baru, dari dulu. Berebut dari dulu. Berebut pengen cium Hajar Aswad. Mau ngapain? Mencium Hajar Aswad. Mau ngapain? Mau keren-kerenan? Mau sohor-sohoran? Bukan. Karena batu itu dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Batu itu dicium oleh bibir mulianya Nabi Muhammad. Maka orang pada berebut. Untuk apa berdesak-desakan? Untuk menempelkan bibir kotornya di tempat bibir mulianya Nabi tempelkan, supaya bibir kotornya menjadi mulia. Dapat izin ringan bersolawat, ringan ngomong baik, bertutur yang baik, dan seterusnya. Begitulah yang namanya Hajar Aswad jadi bahan rebutan banyak orang. Namun ketika di Mina ada batu namanya Jamrah, Jamarat, Ula Wusta Aqabah. Ini batu juga sama dengan Hajar Aswad, sama-sama batu. Tapi Nabi Muhammad lemparin itu batu 7 kali. Maka orang pun juga berebut untuk melemparin itu batu. Kenapa? Bila Nabi Muhammad hinakan, maka orang-orang juga turut untuk menghinakan. Yang dihinakan Nabi Muhammad supaya dirinya tidak menjadi hina, supaya dirinya menjadi mulia seperti Allah muliakan Nabi Muhammad. Dua-duanya batu, yang satu hina, satu mulia, semuanya karena Nabi Muhammad. Maka menjadi umat Nabi Muhammad itu, saudara, adalah nikmat besar. Nikmat besar. Bumi, tidak ada bumi yang paling istimewa selain bumi Mekah.
bumi istimewa, dan tidak ada nabi yang lahir dari seluruh nabi-nabi yang lahirnya di Mekah, enggak ada. Karena memang untuk makhluknya yang termulia, yang harus lahir di tempat yang dipersiapkan oleh Allah sebagai bumi termulia, 100.000 kali lipat ganjarannya Mekah, lantaran bakal lahir nabi yang paling mulianya nabi, maka dipersiapkan bumi lahirnya sebagai manusia mulia, sebagai bumi termulianya bumi. Enggak ada sejagat raya bumi yang paling mulia selain bumi Mekah, bumi yang dicintai oleh Allah selain bumi Mekah. Kenapa? Karena tempat lahirnya dipersiapkan untuk seorang nabi yang paling istimewanya nabi. Begitu. Jadi umat Nabi Muhammad itu nikmat besar. Miskin dimuliakan oleh Allah, kaya dimuliakan oleh Allah, jadi pejabat dimuliakan oleh Allah, jadi rakyat dimuliakan oleh Allah, jadi pedagang dimuliakan oleh Allah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ummatun marhumah, umat yang diberikan limpahan kasih sayang besar. Ini nabi bukan sembarang nabi. Begitu saudara. Maka ini namanya nikmat dini, nikmat bangsa agama. Udah begitu, mana lagi nikmat itu? Menjadi ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti torekat-torekat Nabi Muhammad. Ini adalah nikmat menjadi seorang sunni. Begitu, sebagai muslim sunni, mengikuti torekat-torekat nabawiyah, bukan muslim yang khawarij, bukan muslim yang sedikit-dikit bid'ah, syirik, khurafat, muslim yang kejam sama saudara seagamanya. Bukan itu, bukan Syiah dan seterusnya. Begitu. Karena Islam ini sektenya banyak, ada 73. Yang masuk surga cuma satu, ahlus sunnah wal jamaah. Maka masing-masing berebut mengaku sunnah wal jamaah semuanya. Kenapa? Karena yang masuk surga lu semua jamaah, tapi tentu ada standar-standarnya. Dan ini adalah nikmat besar dari Allah sebagai muslim yang sunni. Nikmat besar. Mana lagi nikmat taufik, diberikan ketaatan, mau hadir di majelis ilmu, itu bukan sembarangan. Allah yang dorong. Dicutik aja darahnya dikit, naikin dikit 400, kagak ngaji. Bener nggak? Waduh, darah tinggi. Begitu. Dicutik aja uratnya jadi seteruk. Begitu, macam-macam. Kita mau ngaji, kita mau sholat, kita mau sedekah, kita mau baca sholawat, baca Quran. Ini taufik dari Allah. Semua orang paham
Sebodoh-bodohnya muslim, muslim paling bodohnya. Yang ngajinya enggak mau tahu itu. Kalau baca sholawat itu gede ganjarannya, tahu. Apatah lagi yang ngaji, yang kagak ngaji tahu. Tapi kenapa enggak mau? Enggak ada nikmatut taufik ila ta'at. Enggak dikasih kemampuan lidahnya bergoyang-goyang gerak untuk bersolat. Tahu, bukan tak tahu. Sadar. Ditanya yakin, aduh jawabannya paling kencang. Yakin, pakai bukan yakin, pakai yuwa. Tapi kenapa lidahnya enggak mau baca sholawat? Enggak diberikan taufik oleh Allah. Mahal, nikmat itu mahal. Nikmat hadir di majelis ilmu mahal, sudah mahal. Hadir mahal. Allah cutik, kadang cutiknya gampang, hanya karena temennya begini, dia bela temennya, rusak juga. Cutik dong dikit, gampang. Tuhan kalau udah mau cutik, ya. Jadi nikmat taufik ila ta'ah, khalqu qudrati ta'atil abdi, diciptakan kemampuan beribadah oleh Tuhan pada kita, itu adalah mahal. Mau ngaji, ya Allah, mahal. Ada aja kaki itu alasannya. Pegel saya tadi habis lomba. Ada aja lomba. Kemarin juga kagak lomba, kagak ngaji juga. Ada aja lomba lah yang disalahin. Kemarin juga kagak lomba Agustusan, enggak ngaji juga. Begitu, macam-macam. Alasannya ada aja. Alasannya. Jadi banyak. Begitu. Ada yang parah, Bang ngaji yuk. Sorry bro, gua repot. Ini namanya menghina. Menghina apa? Dia kata yang ngaji semuanya pengangguran. Begitu kan menghina. Kan kurang aja. Semua juga repot. Kagak ada yang nganggur. Repot. Tapi ada taufik dan hidayah. Ada juga yang nungguin, Bang ngaji yuk. Lo jangan ajak gua ngaji, gua belum dapat hidayah. Entar juga kalau gua dapat hidayah, gua paling rajin. Dia nungguin hidayah. Yang dagang bakpao belum lewat, hidayah mah bukan ditunggu, tapi dicari, diminta, dimohon. Orang sholat aja dimohon, ihdina, bukan ditunggu. Mana ada. Ini nikmat, aspek agama. Ini besar nikmat-nikmat ini. Padahal masing-masing dari dukungan taufik, ada namanya hidayah, ada namanya kecerdasan, ada namanya sokongan, ada namanya kebenaran. Ini muanya nikmat yang perlu diurai panjang lebar. Yang kita sebelum ngomongin nikmat Islam, belum ngomongin nikmat jadi umatnya Habibuna Muhammad SAW, jadi seorang sunni, bisa mau ibadah, mau sholat, itu bukan apa-apa nikmat. Muanya di tangan Tuhan, Dia yang ngatur.
segalanya, dan aturan itu jatuh sama kita, satu keberuntungan. Begitu nikmat besar hadir di majelis, bukan sembarang nikmat besar. Kalaulah bukan qadarullah, Allah sayang sama kita, maka enggak bakalan kita diberikan kekuatan untuk hadir di tempat-tempat kebaikan. Itu karena sayangnya Allah, karena luar biasanya Allah jatuh pilihan nikmatnya diberikan kepada kita. Padahal siapa kita? Anak kiai bukan, anak nabi bukan, ponakannya bukan, cucunya juga bukan. Begitu. Orang Arab juga bukan. Begitu. Tapi itu dikasih sama kita. Apa enggak itu luar biasa? Kalau kita mau berterima kasih, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya hasbi ala hadhihi ni'mah. Nikmat besar, nikmat besar. Makanya ada orang baca alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah. Dikasih jadi Islam, alhamdulillah ala ni'matillah. Jadi umat Nabi Muhammad, bukan Islam doang, bukan umat Nabi Nuh, bukan umat Nabi Ibrahim, bukan umat daripada Nabi Musa, Isa dan seterusnya. Alhamdulillah ala barakatillah. Begitu. Kemudian itu nikmat dalam satu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, dan yafi ni'amah yukafi mazidah, diberi kemampuan berbagai kebaikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini nikmat-nikmat besar, besar. Abu Lahab, orang Arab, suku mulia, pamannya Nabi, enggak dikasih juga sama Tuhan. Suku Quraisy juga. Salman Al-Farisi, anak tukang jaga kelenteng. Sampai detik ini Salman bapaknya siapa enggak tahu, pokoknya Al-Farisi aja. Enggak ngerti bapaknya Salman. Wong enggak jelas bapaknya, dari Persia, tapi dapetin nikmat itu, terkenal di jagat raya. Salman Al-Farisi luar biasa. Begitu seorang arsitek ulu, teknokrat. Itu begitu saudara, karena dapetin nikmat ini. Saudara sekalian, nikmat aspek agama yang kedua adalah nikmatul ismah, nikmat perlindungan. Jadi ada disebut kekebalan tubuh. Ini namanya kekebalan jiwa, namanya nikmatul ismah, perlindungan dari Allah. Nikmatul ismah adalah nikmat, bukan sembarang nikmat, tapi nikmat paling besar sesudah nikmatut taufiq adalah nikmatul ismah, nikmat kelestarian. Apa itu nikmatul ismah? Allah langgengkan kita Islam sehingga tidak terjebak jadi kafir.
Ada orang murtad dapat Islam lagi. Ini dijaga terus. Islam. Namanya Islam terus dari dulu sampai sekarang karena ada ismatullah. Ada penjagaan dari Allah. Bisa hanya dicutik jadi kafir, bisa. Keluar dari Islam, bisa. Bisa. Dan sangat bisa. Ada artis duitnya banyak, cutik aja kawinlah dia dengan non muslim, masuklah dia non muslim, cutik dikit tuh, kasih demen, habis. Namanya enggak dapetin ismah. Ini nikmat. Gitu. Kembali ke kufur. Walayadu billah. Luar biasa. Allah jaga ismah dari kesyirikan, enggak berbuat syirik, menduakan Tuhan. Ada yang terjebak, percaya aja. Orang semedi di Gunung Sindur, dikata Nabi, ya Allah, kalau ngomong Gunung Sindur mau usah dadus juga Gunung Sindur mulu. Ya, ntar ada yang ngaku Nabi lagi. Ya, ini kan dijaga. Enggak gampang percaya sama orang, enggak gampang. Itu karena ada ismah minasyirki, percaya ada Nabi gitu. Orang bisa profesor, bisa doktor. Ada orang katanya dari kantongnya enggak bisa habis duit, namanya Dimas Kanjeng, begitu, percaya begitu menggandakan duit, dia percaya karena nggak ada ismah. Yang kagak mau ngapain itu, begitu syirik, menyekutukan Tuhan, mau ngapain? Itu begitu saudara, Allah jaga. Ada orang ngaku Nabi, nggak gampang percaya, yang kagak aja begitu, karena ada ismah. Kalau nggak ada ismah, dia percaya. Mungkin ada kelebihannya, dia percaya. Begitu ini begitu. Ya Allah, begitu. Ada Nabi, ngakunya Nabi Isa lagi, gitu, datang yang nggak kagak aja, begitu. Ada namanya aliran Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad ngaku Nabi, cuman dia bilang, kulihat Jibril kala itu rambutnya pirang, matanya biru, boleh dikata Jibril, begitu. Ada dalam kitab-kitabnya Mirza Ghulam Ahmad kayak begitu. Apa wahyu pertama? Dia bilang I love you, bisa bahasa Inggris, luar biasa. Jibril bilang yang pertama diucap I love you, yang kakak aja. Ini mau anak muda juga bisa sama temennya, begitu. Maulana juga bisa. Ya Allah, yang kakak dikata Jibril yang ngomong begitu. Tapi orang percaya. Kenapa? Karena enggak ada ismah anis syirki. Adalah penjagaan daripada bid'ah. Bid'ah fid din. Bid'ah pada agama. Tuhanlah duduk di aras kayak duduknya kita di kursi. Ini namanya bid'ah fid din. Tajsim namanya, menjisimkan. Ini bahaya. Ini Allah jaga dari kaya-kaya begitu.
termasuk ismah minal maksiat. Ada muslim dapat Islam, kufur enggak, terjebak syirik enggak, tapi dia enggak ibadah, enggak sholat, Ramadan enggak puasa, enggak ada ismah. Enggak ada ismah. Berbuat dosa, mabuk-mabukan, minum-minuman, begitu. Itu begitu. Orang kalau nggak ada taufik, perbuatannya kayak binatang, nggak ada ismah. Kita harus minta sama Allah ismah. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbi. Ini penting nikmat ini. Dan ismah terus sampai ada orang dikasih ismah ngerjain yang makruh juga kagak, tuh tinggi nilai. Apalagi yang haram, itu nikmat besar. Wali-wali Allah sampai kayak begitu, dapat gelarnya mahfuz, terjaga sama Tuhan, terjaga. Saudara, kalau mau dirinci kata Imam Ghazali, nikmat-nikmat ini yang aspek agama aja dah. Apatah lagi ditambah aspek dunia pertemuan sebelumnya. Ini enggak ada yang bisa menghitung detailnya kecuali hanya Sang Pemberi nikmat. La ya'rifu qadran ni'mah illal mun'im. Tidak akan tahu nilainya nikmat itu kecuali Sang Pemberi nikmat. Memberikan taufik kepada dia. Anjing, saudara, anjing yang akalnya tidak ada, enggak ada akal, anjing enggak ada akal, dikasih makan sama majikannya 3 bulan, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, 3 bulan doang. Tuh anjing nurut. Kenapa nurut? Disuruh diam-diam, suruh gerak-gerak, suruh kejar-kejar. Karena mengerti terima kasih, mengerti tahapan pujian, ada insting terima kasih. Kudunya juga kita yang dikasih makan oleh majikan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan 3 bulan Allah kasih makan kita, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sampai nih malam ada yang 60 tahun, 70 tahun, 50, 40, 30, 20 nih yang hadir. Berbeda-beda. 3 bulan aja nurut sama yang ngasih makan. Mengapa kita enggak nurut sama yang ngasih makan yang bertahun-tahun? Itulah mahalnya harga taufik dan ismah. Begitu sudah. Ismah, perincian nikmat-nikmat ini yang mengenal Allah. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Satu nikmat saja
nikmat dunia ataukah nikmat agama yang turunannya banyak? Satu aja. Anda mau hitung, nggak bisa menghitung, apatah lagi nikmat yang Allah berikan begitu banyak. Bagaimana cara melestarikan nikmat itu setelah diberikan? Bagaimana supaya nikmat yang ada biar bertambah? Sebab dengan kita bersyukur akan langgeng itu nikmat, akan bertambah itu nikmat. Apakah dengan tambah-tambahan nikmat yang bakal datang, Anda bakal bingung pikiran Anda? Anda sedekah seperak dibalas berperak-perak. Anda baca salawat sekali padahal itu nikmat dari Allah, dibalas 10, ditambah lagi, malah tambah lagi, ditambah lagi. Bingung mau bagaimana? Bila syukur itu Allah juga yang ngasih taufik, maka sebetulnya ucapan alhamdulillah yang diucapkan oleh kita patut untuk dialhamdulillahi lagi, karena itu Allah kasih. Alhamdulillah kedua itu taufik juga dari Allah, patut untuk alhamdulillah lagi. Nggak ada habisnya. Pada akhirnya hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah, kesulitan kita. Maka tak pantas muslim mengeluh. Pelajari nikmat-nikmat itu. Semuanya butuh amas satu titik yang disebut kesyukuran kepada Allah. Dari berbagai nikmat, aspek dunia macam-macam, aspek agama baru dibedah, unsurnya macam-macam, semuanya bermuara pada satu titik, tidak lepas, supaya awetnya, yaitu kesyukuran kepada Allah. Dan inilah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala membuat segalanya punya nilai, bisa langgeng supaya enggak lepas. Islam, segala yang tadi, cara biar enggak lepas, biar langgeng terus adalah berterima kasih sama Tuhan, syukur sama Allah. Kalau pengen bertambah, caranya satu juga, syukur sama Allah. La in syakartum la azidannakum. Maka kesyukuran itu, kalau seorang hamba paham betul, pasti bakal digigit kuat dengan gigi geraham, tidak akan dilupakan barang sedetik, karena kesyukuran itu adalah permata yang tiada tara. Kesyukuran itu adalah emas yang langka, yang amat sangat mulia, perkara yang luar biasa yang harus dipegang erat-erat oleh seorang muslim apapun keadaannya. Kayakah dia, kudu bersyukur. Miskinkah dia, kudu bersyukur. Sehatkah dia, kudu bersyukur. Sakitkah dia, kudu bersyukur. Jadi pejabatkah dia, kudu bersyukur. Kagak jadi juga, kudu bersyukur. Punya anak, kudu bersyukur. Enggak punya anak, kudu bersyukur. Kenapa? Kudu bersyukur. Maka menuju ke sana kita kudu faham apa itu kesyukuran, apa itu manfaat-manfaat kesyukuran, apa itu bahaya-bahaya yang timbul bila kita tidak bersyukur, apa hikmah dalam setiap apa yang diberi oleh Tuhan.
enak atau enak, banyak atau dikit, sehat atau sakit, bila semuanya dari Tuhan, nikmati saja. Nikmati saja. Begitu, nikmati saja. Begitu. Dan ini adalah hal yang paling pokok. Maka kata seorang sufi, kenapa kamu tidak bersilaturahim dengan orang-orang yang membencimu? Saya bukan memutuskan tali silaturahim, saya lagi mensyukuri nikmat-nikmat kepada orang-orang baik yang ada sekeliling, yang belum saya habis untuk bersyukurnya dan berterima kasihnya. Saya nggak kelihatan itu. Yang ada saya harus membalas kebaikan-kebaikan orang yang baik sama saya, dan ini masih banyak yang belum dibalas. Saya bukan niat apa-apa. Saking pentingnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dimiliki oleh seorang anak manusia muslim yang ingin menuju sebuah kesuksesan hidup. Lihat, berbicara nikmat duniawi yang kecil, rezeki. Dulu waktu gajinya kecil cukup, sekarang naik lagi, loncat perusahaan gajinya gede, kurang, cicilan di mana-mana. Ini mah bukan salah Tuhan. Masa salah Tuhan? Kok dulu kecil cukup, sekarang enggak? Nah, ada masalah pada kesyukuran kalau begitu. Pada kesyukuran, maka kesyukuran ini yang harus dimunculkan dalam hidup kita, sehingga supaya kita bisa paham apa itu aqabatul hamdi wa syukri, apa itu tahapan kesyukuran itu. Kalau paham, hidup kita akan jadi nikmat. Hari-hari kita penuh istimewa, karena memang kita adalah hamba Tuhan yang istimewa, umatnya Nabi yang istimewa, yang diistimewakan dengan nikmatul Islam yang amat istimewa. Maka hari-hari kita banyak memuji, berzikir kepada Allah, dan zikir yang tertinggi baca sholawat kepada kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena di sana ada memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepadanya. Inilah sekelumit dari ngaji malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini?